Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Nuri Rosidah dengan NIM 201090110, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sains dan kebangkitan Islam. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negeri muslim terbesar yang sedang mengalami kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam itu sendiri dimaknai bahwasannya nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, yaitu demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Nah, literasi sains di Indonesia itu menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia. Nah, hal itu menjadikan antitesis Barat yang selama ini memandang bahwasannya masyarakat muslim itu dianggap sebagai masyarakat yang bodoh dan terbelakang. Lalu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, jadi pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali itu mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama dan juga ilmu keduniaan, di mana mempelajari ilmu-ilmu agama itu bersifat fardhu ain atau wajib bagi setiap muslim. Nah, sementara menuntut ilmu keduniaan itu hukumnya fardhu kifayah atau kewajiban yang hanya dilakukan oleh seorang muslim saja. Lalu pada masa-masa kolonial, sistem pendidikan Islam yang banyak berlaku yaitu pesantren. Nah, bagi kaum pesantren yang terpinggirkan dan menganggap kaum kolonial itu sebagai kafir, sains itu merupakan produk kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam. Nah, oleh karena itu mereka hanya memilih satu domain pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama. Sementara itu, ilmu keduniaan, yaitu salah satunya ilmu kedokteran, hanya menjadi domain segelintir orang, terutama anak priayi. Kyai Dahlan memandang bahwasannya terdapat kekeliruan dalam praktik dikotomis antara ilmu agama dan ilmu keduniaan, sehingga umat Islam di Nusantara itu menjadi bodoh dan terbelakang. Seharusnya menuntut ilmu agama dan ilmu keduniaan itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian modernisasi umat Islam. Nah, saat ini umat Islam itu mengalami lompatan modernisasi yang unik. Mengapa unik? Karena menurut Woodnow tahun 1988 menyatakan bahwa semakin modern masyarakat Eropa itu justru semakin sejalan dengan ide-ide sekularisme. Sedangkan menurut Hepner pada tahun 2000 itu menyatakan bahwa semakin modern masyarakat muslim justru semakin memperhatikan nilai-nilai agama. Lalu Al-Quran itu sendiri menganjurkan untuk menjaga keseimbangan antara hidup dunia dan di akhirat. Nah, hal itu tercantum dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kemudian pertumbuhan masyarakat muslim ini tidak bisa diabaikan. Mereka membutuhkan koridor keagamaan.
Nah, jika tidak, maka lama-kelamaan mereka dapat meninggalkan agama dan bahkan bisa mengembangkan bentuk-bentuk agama yang baru. Kemudian, pertumbuhan umat Islam yang berpendidikan modern itu membangun kesadaran akan pentingnya umat Islam mempelajari atau menguasai sains dan juga teknologi untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat terenggut oleh sejarah. Sains dan teknologi itu sendiri merupakan instrumen penting atau paling penting dalam sejarah modern, sehingga menjadikan kebutuhan mutlak bagi umat muslim untuk bergerak lebih maju. Nah, namun umat Islam di seluruh dunia itu tidak berdimensi tunggal, di mana di dunia Islam, interaksi Islam dan sains itu berlangsung dalam 3 pola. Yang pertama yaitu Islam dan sains merupakan 2 domain yang berbeda, sehingga tidak ada konflik di antara keduanya, dan juga tidak perlu diintegrasi di antara keduanya. Yang kedua yaitu sains merupakan sebuah ethnical project, sehingga setiap proyek sains itu harus disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Nah, yang ketiga, seharusnya umat Islam itu cukup mengadopsi sains barat dan juga menyesuaikannya dengan konteks kultural muslim di berbagai dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.